Alan memperhatikan wajah Raina yang sedang terlelap di sampingnya. Mata sembab dan wajah pucat pasti menjadi pemandangan yang sungguh demi apapun membuat Alan begitu khawatir. Sudah 1 minggu lebih papa mertuanya meninggal, namun Raina masih sulit menerima kenyataan itu. Alan tak henti-henti memberikan asupan vitamin kepada Raina. Kalau tidak memberinya vitamin, Alan yakin istrinya akan tumbang. Bagaimana tidak, beberapa hari ini Raina sangat sulit untuk makan meski Alan sudah memaksanya. Dengan lembut, Alan membelai kening Raina yang berkeringat. "Papa," kata itulah yang selalu Raina ucapkan saat mimpi mulai menyapanya. Raina terlihat begitu gelisah hingga mata terpejamnya terbelalak lebar. Mimpi buruk. Aku tahu sangat sulit untuk mengikhlaskan kepergian seseorang yang sangat kita cintai. Namun, ini adalah takdir Allah yang sama sekali tidak bisa ditawar. Tutur Alan pada Raina yang telah terbangun dari mimpi menyakitkannya. Kematian adalah takdir Allah yang mutlak tak bisa diubah. Beda halnya dengan jodoh dan rezeki, kedua takdir itu dapat diubah tergantung usaha kita dalam proses mendapatkannya. Raina mendengarkan setiap ucapan Alan dalam diam. Ia tahu bahwa kematian sudah menjadi takdir mutlak yang tidak bisa diubah. Namun, tetap saja rasa sedih tidak bisa ia kendalikan. Kenapa Allah mengambil papanya dengan begitu cepat dan tiba-tiba? Raina masih ingat 2 hari sebelum maut menjemput papanya, sang papa masih sehat, masih dapat memeluk tubuhnya dengan erat dan bercanda dengannya. "Papa ingin segera menggendong cucu, sayang. Segera bikinin papa cucu ya. Kalau bisa yang banyak ya. Biar keluarga kita jadi keluarga besar dengan anggota keluarga yang banyak. Hahaha." Itulah yang papanya katakan. Saat itu papanya masih dapat tersenyum lebar. Namun kini telah tiada. Raina kembali menangis saat wajah papanya terbayang. Ia belum memberikan apa-apa pada sang papa. Bahkan gelar sarjana kedokteran yang sangat dinanti oleh papanya pun belum sempat Raina persembahkan. Alan membawa tubuh bergetar Raina ke dalam pelukannya. Ia membelai punggung istrinya dengan lembut. "Bukan tangismu yang dinanti oleh papa, namun doamu, sayang. Aku mohon, jadikanlah malam ini malam terakhir kau menangisi kepergian papa," pinta Alan tegas. Namun terdengar lembut di telinga Raina. Raina mengangguk. "Ya, biarkanlah malam ini malam terakhir." Ia menangisi kepergian papanya. Apa yang Alan katakan benar. Bukan tangis yang dinanti papanya, melainkan doa. Aku tahu tidak sepantasnya aku terus terpuruk dalam kesedihan. Apa gunanya terus menangis? Apa dengan terus menangis Allah akan mengembalikan papa padaku? Tidak kan?
Tidak mungkin orang yang sudah mati hidup kembali kecuali atas izin Allah tentunya. Kalau ada apa-apa langsung hubungi aku ya. Mas Alan yang hari itu tidak ada jadwal mengajar di kampus, meluangkan waktunya untuk mengantarkanku ke kampus. Aku mengangguk. Kucium punggung tangannya seraya mengucapkan salam. Setelahnya Mas Alan mengucuk keningku. Aku sangat bersyukur karena Mas Alan benar-benar berubah. Ia kini telah memperlakukan aku sebagaimana mestinya. Aku berharap nama Mbak Aya telah terhapus di dalam hatinya. Aku menghentikan langkah tepat di dalam lapangan kampus. Lapangan ini terletak di antara Fakultas Kedokteran dan Fakultas Ekonomi. Di sana para calon mahasiswa baru sudah terbaris dengan rapi. Tampilan mereka sungguh lucu, yang wanita menghiasi kepala mereka dengan pita warna-warni. Wajah mereka dicoret-coret dengan lipstik berbentuk kumis kucing. Parah. Bukankah hal seperti ini telah dilarang oleh pemerintah? Kenapa masih dilakukan? Aku melanjutkan langkah menuju kelas pertamaku pagi ini. Langkahku terhenti saat tiba-tiba ada seseorang yang menghalangi langkahku. Mbak, aku mendongak melihat wajahnya. Aku tidak dapat menahan senyumku saat melihat wajah pemuda yang sedang berdiri di hadapanku ini. Wajahnya sangatlah lucu dengan hiasan blush on yang tercetak. Sangat jelas di kedua pipinya, hidungnya diberi lipstik merah, benar-benar terlihat seperti badut. Maaf, ucapku, berharap ia tidak tersinggung dengan senyumku. Tanpa dapat ditebak, tiba-tiba ia berlutut di hadapanku. Wajahnya menunduk, sepertinya ia cukup enggan untuk melakukan ini. Aku mencintaimu, ucapnya pelan. Hei, ucapanmu kurang kencang. Kami yang di sini tidak mendengarkannya. Ayo ucapkan lebih keras lagi. Aku menoleh untuk mengetahui siapa gerangan yang berteriak itu. Doni? Dasar jahil, senang sekali dia mengerjai anak baru. Aku mencintaimu Raina, teriaknya lantang. Masih dengan keadaan menunduk. Wah, dari mana dia tahu namaku? Gimana Raina, cintanya diterima tidak? Renata yang bertanya padaku. Tidak mungkin diterimalah, Raina kan sudah punya Pak Alan yang ganteng, sahut Doni. Tanpa memberikan kedua manusia jahil itu, aku menyuruh pemuda malang yang kini masih setia berlutut. Berlutut di depanku untuk bangun. Lagi-lagi saat aku hendak kembali melanjutkan langkahku, ada seseorang yang memanggilku. Aku hafal siapa gerangan si pemilik suara itu. Ada apa, Mas? Tanyaku bingung pada Mas Alan yang kini sudah berdiri di hadapanku. Tugasmu tertinggal. Mas Alan menjodorkan beberapa lembar kertas yang telah terjilid rapi ke arahku.
ampun, aku sampai lupa dengan tugas penting ini. Cie yang punya suami tampan, perhatian pula, goda teman seangkatanku yang kebetulan berada tidak jauh dari tempatku berdiri. Wajahku pasti sekarang sudah merah, malu. Mas Alan hanya tersenyum mendengar godaan dari mahasiswanya. Senyuman itu seketika sirna saat matanya menatap pemuda yang tadi menyatakan cinta padaku. Pernyataan cinta yang tentunya tidak sungguhan. Andra, kembali ke barisanmu, lain kali jangan telat, hargai waktu sebaik mungkin, karena setiap pelanggaran akan mendapatkan hukuman, seru Kak Agus. Mas Alan masih fokus menatap pemuda itu. Aku melirik jam tangan di pergelangan kiriku. 10 menit lagi jelasku akan mulai. Mas, aku kelas dulu ya, pamitku. Iya, jawab Mas Alan. Nanti setelah kelasmu selesai langsung hubungi aku. Aku mengangguk lalu berjalan cepat menuju kelas. Bersambung. Uts. Supaya channel Cinta Suci Novel semakin berkembang, jangan lupa like, komen, subscribe, juga share. Silahkan tunggu keseruan ceritanya di episode selanjutnya. Terima kasih.